Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu di bulan haram ini, di bulan haji ini ada satu syariat, yaitu menunaikan ibadah haji, Pak. Yang dikunjungi adalah satu kota Mekah, yang di sana adalah simbol ketakwaan Nabi Ibrahim. Kemudian yang dikunjungi yang kedua adalah Madinah, yang menjadi simbol ketakwaan Nabi Muhammad SAW. Coba baik, mendua tokoh itu mampu kita teladani baik, luar biasa, Pak. Luar biasa. Tapi barat, Pak, barat. Maka dalam syariat haji, puncak haji itu wukufnya, ya. Wukuf di Arafah. Wukuf itu kan tanda taat, Pak. Artinya dia mampu meninggalkan segala aktivitas dunia dan pikiran keduniaan, fokus dengan Allah. Maka kalau di hari itu orang tahu siapa dirinya, sehingga dia minta ampun pada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, menganggap sama di hadapan semua manusia, sesuai dengan kata Makkah yang berasal dari kata Bakkah. Bakkah atau Makkah itu artinya adalah menyedot, seperti seorang pembekam, mungkin adalah orang bakam pakai tanduk ini, pakai tanduk, dia hisap, mungkin kepala orang itu yang sudah ditusuk pakai jarum, kemudian dia hisap sampai darah kotor itu habis. Darah kotor itu habis. Seperti itu yang diinginkan Allah, Pak. Ketika dia wukuf di Arafah, ketika dia berada di Makkah, Bakkah kalau dalam Quran, maka kalau dia minta ampun kepada Allah, Allah sedot segala kesalahannya. Kalau dia ikhlas, kalau dia betul-betul dari dalam dirinya, maka sehingga dijamin dalam hadis Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, kata Rasulullah, tiada lain balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, ini Pak, tapi begitu kita selesai wukuf di Arafah, sebetulnya wukuf itu kalau di hari-hari kita nih, kita sebenarnya wukuf, Pak Haji. Wukuf itu kan asal kata waqafa. Waqafa kan artinya berhenti. Ada dalam 24 jam itu, kita berhenti dari aktivitas dunia dan berhenti dari pikiran dunia. Apa dia, Pak? Sholat. Coba Bapak telah sholat ini. Sholat itu kita berhenti dari aktivitas dunia, ya kan? Makin ada orang sholat nyambil, Pak, nyambil. Ada orang sholat nyambil video, sambil shooting, ya Pak. Siap, Pak. Siap. Jangan coba-coba yang konek lagi. Siap. Sholat sambil nyoting lah, ya. Sambil merakam gitu kan? Tak ada, Pak. Dilewat diri merakam tadi kan sambil sholat, bahaya ya, Pak. Bahaya. Nggak bisa nyambil, Pak. Yang kedua, diharapkan waktu sholat itu bisa menghentikan pikiran keduniaan. Nah, itu yang paling barat, Pak. Paling barat nih, menghentikan pikiran keduniaan. Berat tuh, Haji. Baru Allahu Akbar, ada motor berhenti di depan rumah. Dan udah mulai pikiran jahat. Pundak sampai nak datang. Dah mulai ya. Ingatkan sandal di luar, ingatkan motor dikunci kendaraan, ya. Masya Allah. Ini yang beratnya ini, Pak. Ya, yang beratnya ini nih. Artinya apa? Ketika orang haji itu baru selesai dia wukuf, dia mesti ke Musdalifah. Dan ada yang langsung ke Mina, Pak. Retirannya ke Musdalifah. Apa maksud Musdalifah? Akan dilakukan zikrullah Masy'aril Haram itu.
Kemudian yang berikutnya bukti kayak batu. Jauh kan Pak, ada ibadah modal ngambil batu ya tadi. Ini kan simbol ya Pak. Simbol Pak yang harus kita baca. Tidak hanya berzikir, tapi berpikir. Dari Arafah, udah bersih kita, udah mengharap ampunan Allah. Kalau Allah ampuni kita, bahkan Allah banggakan di hadapan seluruh malaikat Allah, sama dengan kita sholat Pak. Makanya kita sholat, kunci daripada sholat itu salah satunya minta ampun. Minta ampun Pak. Maka waktu kita duduk di antara dua sujud, yang kita baca pertama adalah Rabbil firli, ya kan? Rabbil firli, belum rezeki Pak. Warhamni, wajburni, warfa'ni, baru warzukni, ya kan? Warzukni. Ada juga minta rezeki sih Pak. Ada juga minta rezeki. Saya masih ingat dengan ungkapan Masya Allah, wakil presiden kita adalah Pak Hamzah Has Pak. Pak Hamzah Has. Dia bilang gitu Pak, kalau di negeri ini kita ini sadar bahwa kita hamba Allah dan kita tidak tinggalkan sholat, dia bilang apa? Niscaya Allah akan memperbanyak rezeki di negeri kita. Kalau sebuah keluarga dia selalu taat jalankan sholat, insya Allah rezekinya akan selalu diberkahi oleh Allah. Baikkan ini Pak. Karena dalam sholat itu ada warzuqni. Demikian pula kalau kita dalam sholat itu betul-betul sholat karena Allah, antara sholat berikutnya maka kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba simbolnya waktu wukuf, dari wukuf ke Musdalifah ngambil batu, itu simbolnya waspada. Artinya apa Pak? Kalau orang habis wukuf, waspada. Kalau kita habis sholat, waspada. Karena ada yang tak suka dengan kita Pak. Yang mulai nak membuat kita jadi rusak, yaitu syaitan. Syaitan berusaha menggoda kita. Ya. Tapi hati-hati baik, saya katakan jangan suka nak nyalahkan setan. Jangan suka nak nyalahkan setan Pak. Artinya kitanya seorang ini. Kata setan, memang tugasku ya lagi. Menggoda. Ngapain kau mau ya setan? Berarti kitanya ini yang harus kuat. Yang harus mampu menahan. Maka waspada kita terhadap godaan-godaan yang bisa merusak kita. Sebetulnya yang merusak kita ini bukan orang Pak, kita sendiri kan. Wa may yazlim fa innama yazlimu li nafsi. Barang siapa yang berbuat zalim, sungguh sebetulnya dia sudah zalim pada dirinya sendiri. Memang setan tuh tugasnya menggoda. Ya kan? Siapa yang digoda? Yusuf misalkan lagi. Nabi Yusuf kan digoda. Digoda lewat siapa? Zulaikha. Tapi dia tidak tergoda karena mampu menahan diri. Nabi Ibrahim digoda Pak. Digoda Nabi Ibrahim supaya mengurungkan niatnya tidak menyembelih Ismail. Digoda Pak. Jadi waspada. Maka hari ini kalau kita sudah rajin melakukan ibadah, jangan kita terlena. Kita tetap digoda Pak. Maka kalau di bulan ini, ya tahun lalu, tahun depan aku nak kurban lagi lah. Pergi dah sampai Zulqa'dah, ada duit nih Pak, dari 3 balas sudah keluar. Sudah keluar, nah, itu kan? Gimana itu, niat kurban kita dah ada, ya kan? Masya Allah, digoda Pak. Digoda, kalau kita kurban saja. Ya istiqomah kurban setiap tahun gitu kan? Boleh setan. Sudah tahun itu, setan nih, tahun lalu dah ya. Ini mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Saya sudah ingatkan kawan, ya kan kawan, rezeki sebilang berkah. Sadolot lah kali tahun lalu dah ya kan Pak. Padahal kewajiban kurban nih Pak, bukan seumur hidup sekali, bukan selang-seling setiap tahun, bukan. Tapi setiap tahun, setiap tahun. Ketika Allah berikan rezeki kepada kita. Jadi bukan setahun sekali, bukan seumur hidup sekali, tapi setiap tahun. Maka dalil hadisnya,
man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah, namun dia tidak berkurban, kata Nabi, jangan dekati tempat sholat kami. Jangan dekati tempat sholat kami. Jemaah sekalian, kita berkurban ini mengeluarkan sesuatu yang kita cintai. Ingat dalam surah apa? Di kepala juz 4 itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum sampai kepada kesempurnaan, kata Allah, sehingga engkau mengeluarkan sesuatu yang engkau cintai. 3.500.000 sampai enggak sayang gaji. Ya kan? Kita keluarkan, bagian kita cuma 1/3. Orang berhaji, Pak. Berhaji semangat, Pak Haji. Semangat, Pak. Umroh semangat kita. Biarpun harganya 30-40 juta, haji misalkan 55 juta total, tapi orang bersemangat. Kenapa? Dia keluarkan itu untuk dirinya. Ya kan? Haji umroh 35 juta. Untuk siapa? Untuk dia. Pesawatnya, makannya, hotelnya, kembali ke dia semua. Kurban 1/3, Pak, untuk kita. Apalagi wakaf. Total semuanya, Pak. Dikeluarkan semuanya. Zakat total 2,5% keluar semuanya. Kadang kita banyak berpikir, Pak. Kalau bukan dasarnya cinta, kalau bukan